Hare Krishna. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jadi dalam kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk berbagi tentang sedikit nektar dari Srimad Bhagavatam. Ini mengenai doa-doa pujian yang dipanjatkan oleh Dewi Kunti pada Sri Krishna. Ini bisa kita temukan dalam Srimad Bhagavatam skanda 1 bab 8. Jadi doa-doa pujian oleh Kunti Maharani kepada Sri Krishna itu dimulai dari bab 8 sloka 18. Jadi mari kita lihat bersama apa yang bisa kita pelajari dalam sloka ini ya. Jadi slokanya berbunyi Kunti uwaca Namasye Purusham Tuadyam Ishwara Prakrite Param Alaksham Sarvabhutanam Antarbahir Avastitam. Ya. Jadi di sini dikatakan Kunti uwaca, jadi artinya Dewi Kunti berkata, Namasye Purusham Tuadyam. Jadi namasye artinya hamba mengaturkan sembah sujud hamba kepada Anda. Di sini Sri Krishna dipanggil oleh Dewi Kunti sebagai Purusham. Purusham artinya beliau yang merupakan penikmat tertinggi. Ya, Purusham Tuadyam. Ishwara Prakriti Param. Dan di sini juga Dewi Kunti memanggil Sri Krishna sebagai Ishwara. Ishwara artinya penguasa. Ishwara Prakriti. Prakriti artinya alam semesta ini. Ishwara Prakriti Param. Jadi beliau adalah penguasa tertinggi dari alam semesta ini. Alaksyam Sarvabhutanam. Di sini Dewi Kunti mengatakan bahwa Alaksyam, Anda susah sekali untuk dilihat oleh Sarvabhutanam, semua makhluk hidup. Di sini tidak bisa dilihat dalam artian tidak bisa dimengerti. Seperti yang kita ketahui 5000 tahun yang lalu di medan perang Kurukshetra, semua orang melihat Sri Krishna, tetapi tidak semua orang bisa mengerti kedudukan asli Sri Krishna. Ini dijelaskan dalam Srimad Bhagavad Gita. Awajananti mamuda manusim tanumasrita param bhawa majananto mama buta maheswaram. Jadi awajananti mamuda, muda artinya orang-orang yang kurang cerdas. Orang-orang yang kurang cerdas awajananti mamuda. Jadi mereka keliru, mereka tidak bisa mengerti kedudukan asli Sri Krishna. Awajananti mamuda manusim tanum asritam. Ketika aku turun ke dunia ini dalam wujud manusia, Sri Krishna mengatakan. Jadi mereka tidak mengerti. Mereka berpikir bahwa aku adalah manusia biasa sama seperti mereka. Param bawam majananto. Mereka tidak mengerti tentang param bawam, kedudukan tertinggiku. Ajananto mama buta maheswara. Mereka juga tidak mengetahui bahwa aku adalah penguasa tertinggi. Mama buta maheswaram. Maha Ishwaram. Ishwara artinya penguasa, Maha Ishwara artinya penguasa yang tertinggi. Dan antar bahir awastitam. Dewi Kunti juga mengatakan bahwa antar bahir awastitam. Beliau Sri Krishna berada di dalam dan di luar. Antar bahir semua makhluk hidup. Jadi bukan hanya sekedar makhluk hidup. Bukan hanya sekedar makhluk hidup, tetapi semuanya. Beliau berada di dalam dan juga beliau berada di luar segalanya. Jadi beliau seperti yang kita ketahui Dewa Brahma menjelaskan dalam Brahma Samhita, apa itu slokanya? Yakara narnavajale bhajati sma yoga nidram ananta jagadanda saroma kupa. Jadi dari pori-pori tubuh dari Sri Mahawisnu, Jagad Anda. Jadi Anda artinya telur sebenarnya, Jagad Anda.
Jadi alam semesta ini bentuknya itu tidak sepenuhnya bulat, tetapi bentuknya seperti telur oval. Jagad anda saroma kupa. Jadi ada jutaan alam semesta keluar dari badan beliau ketika beliau menghembuskan nafas beliau. Jagad anda saroma kupa. Yoga nidram yakara narna wajali. Jadi yakara narna wajali, beliau berbaring di lautan penyebab karana narna wajali. Yakara narna wajali bhajati sma yoga. Jadi yoga bhajati sma yoga nidram. Jadi beliau sepertinya beliau tidur, tetapi beliau sebenarnya tidak tidur. Ini disebut dengan yoga nidra. Kalau kita tidur, jadi kita lupa akan segala sesuatu. Tetapi Krishna, walaupun beliau tertidur, tetapi beliau juga bekerja. Beliau sadar akan apa yang terjadi, semuanya yang terjadi. Nah, jadi di sini kembali lagi dalam sloka ini, namasye purusham tu adyam. Adyam artinya adi artinya awal, purusham adyam. Jadi Sri Krishna adalah the original purusha, atau apa ya bahasa Indonesianya itu, penikmat yang asli sebenarnya. Jadi kita turun di dunia material ini karena kita ingin menikmati terpisah dengan Sri Krishna. Icha dvesa samutena dvandva mohena bharata sarva bhutani samoha sarge janti parantapa. Jadi sarge janti artinya kita menuju. Jadi kita menuju dunia material ini karena dua hal, icha dan dvesa. Icha artinya rasa keinginan untuk menikmati terpisah dari Sri Krishna. Ini namanya icha. Dan dvesa artinya rasa iri. Jadi kita sebelum berada di dunia material ini, kita berada di dunia rohani. Tetapi karena kita berpikir kenapa hanya Krishna saja yang menikmati sebagai Tuhan. Jadi saya juga ingin menjadi penguasa, saya juga ingin menjadi Tuhan. Karena tidak mungkin kita bisa menjadi Tuhan di dunia rohani, karena satu-satunya Tuhan yaitu Sri Krishna. Jadi kita di sini diberikan kesempatan untuk menikmati sebagai penguasa, sebagai ada juga banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Karena di dunia rohani Krishna adalah satu-satunya objek dari semua pemujaan. Krishna lah penguasa tertinggi, Krishna lah penikmat tertinggi, ya. Karena tidak mungkin kita bisa menjadi penikmat tertinggi di dunia rohani, jadi kita diberikan tempat ini, yaitu dunia material. Jadi itu yang pertama, Ishwara Prakriti Param. Krishna adalah Ishwara atau penguasa tertinggi. Ini juga dijelaskan oleh Dewa Brahma dalam Brahma Samhita. Ishwara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Jadi Govinda adalah nama lain dari Sri Krishna, yang berarti beliau yang memberikan kebahagiaan, kepuasan kepada Go. Go artinya indria, dan Go juga artinya para sapi. Jadi Govinda itu nama lain dari Sri Krishna. Iswara Parama Krishna. Jadi Dewa Brahma mengatakan bahwa engkaulah penguasa tertinggi. Iswara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha. Beliau memiliki 3 feature ini, yaitu Sat artinya kekal, Chit penuh dengan pengetahuan, Ananda penuh dengan kebahagiaan. Dan kita juga sebenarnya memiliki kualitas yang sama dengan Sri Krishna, yaitu Satchit Ananda, tetapi kuantitas yang berbeda. Beliau disebut sebagai Wibu atau besar, dan kita sebagai Anu atau kecil. Jadi kita sebenarnya memiliki kualitas yang sama,
dengan Sri Krishna, dengan Tuhan, tetapi kuantitas yang berbeda. Jadi ini disebut dengan acintya beda beda tatwa. Dalam pada saat yang bersamaan itu sama tetapi berbeda. Jadi Ishwara sarva karana karana, beliau adalah sebab dari segala sesuatu, sarva karana karana. Anadir adir, jadi beliau adalah awal dari semuanya. Anadir adir Govinda. Dan di sini dijelaskan juga oleh Dewi Kunti, alaksyam syarva bhutanam. Jadi tidak semua orang bisa mengerti tentang Sri Krishna, walaupun orang itu melihat langsung Sri Krishna seperti di medan perang Kurukshetra, semua orang melihat Sri Krishna, tetapi tidak semua orang mengerti siapa itu Sri Krishna. Seperti yang sloka yang saya kutip di awal, yaitu Awajana Antima Muda. Ini juga dijelaskan oleh Bhismadev. Bhismadev, kakek Bhisma dalam Srimad Bhagavatam itu kakek Bhisma mengatakan bahwa nahyasya karhicit rajam puman weda wedit sitam yad wijijasa yuktam muhyanti kawayu apihi. Jadi kawayu artinya orang yang cerdas, muhyanti, bahkan orang yang cerdas pun bisa dibingungkan oleh Sri Krishna. Muhyanti kawayu apihi, dibingungkan oleh tenaga Sri Krishna, dan mereka tidak bisa mengerti kedudukan dasar Sri Krishna, kedudukan Krishna yang asli. Nah hiasya kari cedrajan puman weda widit sitam, puman weda widit sitam. Jadi puman artinya manusia. Jadi bagi manusia biasa itu sebenarnya sulit sekali untuk mengerti tentang kedudukan Sri Krishna. Bahkan orang yang memiliki kecerdasan tinggi sekalipun bisa gagal mengerti siapa itu Sri Krishna. Yad wijijasa yukta muhyanti, mereka juga kadang-kadang dibingungkan. Jadi tidak gampang mengerti siapa itu Sri Krishna. Makanya wajar saja kita menemukan bahwa banyak orang yang berpikir bahwa Sri Krishna adalah manusia biasa. Jadi ini adalah doa pertama dari Dewi Kunti, yang dimana beliau mengatakan bahwa hamba mengaturkan sembah sujud kepada Sri Krishna, yang dimana Sri Krishna adalah Purusham Adyam atau penikmat tertinggi, dan Ishwara, beliau adalah penguasa tertinggi. Dan sebentar, antar bahir awastitam. Nah ini juga menarik sekali. Antar bahir, beliau berada di dalam dan di luar segala sesuatu. Dan ini juga dijelaskan oleh Sri Krishna kepada Dewa Brahma sendiri dalam Chatusloki Srimad Bhagavatam. Apa itu slokanya ya? Aham eva sam eva grinan yad yad sada satparam paschada aham yad eta chayu wasisyeta susmyaham ritam yad pratiyeta na pratiyeta chatmani. Jadi ritam yad pratiyeta na pratiyeta chatmani tad vidya dat mano mayam yatha vasu yatha tamaha yatha mahanti bhutani bhutesu cawacheshvanu pravistani tata tesu nateshvaham. Jadi dalam sloka ketiga dari Chatusloki Srimad Bhagavatam, Sri Krishna mengatakan kepada Dewa Brahma, yatha mahanti bhutani bhutesu cawachesvanu pravistani tata tesu nateshvaham. Jadi pravistani apravistani. Jadi Krishna mengatakan aku berada di luar dan aku juga berada di dalam. Pravistani apravistani tata tesu nateshvaham. Jadi Krishna berada di dalam seluruh ciptaan, dalam Paramatma feature beliau, dan Krishna berada di luar sebagai original creator, sebagai pencipta dari seluruh alam semesta ini. Ya, jadi beliau menciptakan, dan beliau juga pada waktu yang bersamaan masuk ke dalam ciptaan beliau. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh
Sri Krishna. Jadi itu adalah doa pujian pertama yang dipanjatkan oleh Kunti Maharani. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama, di sini Kunti Maharani memberikan mengestablish beberapa poin di sini. Yang pertama yaitu Sri Krishna adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana beliau merupakan penikmat tertinggi, dan yang kedua beliau adalah penguasa tertinggi. Dan tentu saja untuk mengerti hal ini tidak begitu mudah, seperti yang dijelaskan oleh Queen Kunti sendiri. Alaksyam sarwa bhutanam antar bahir awastitam. Jadi Sri Krishna dalam Paramatma feature beliau, jadi bersemayam di setiap hati makhluk hidup, dan juga tidak hanya di dalam setiap hati makhluk hidup, tetapi juga di dalam setiap atom. Jadi kita tidak bisa menghindari Sri Krishna. Jadi ada sebuah cerita. Jadi di sebuah gurukula ada beberapa siswa yang sekarang akan graduation, apa ya istilahnya, sudah mau lulus dari gurukula. Jadi guru dari anak-anak ini memberikan ujian sekarang, memberikan ujian siapa yang akan lulus dari gurukula atau siapa yang tidak akan lulus. Jadi ujiannya yaitu sang Brahmana ini yang merupakan guru di gurukula ini memberikan buah kepada siswa-siswanya, kepada murid-muridnya. Dan guru ini mengatakan bahwa sekarang kalian pergi ke tempat di mana tidak ada orang yang melihat kalian, dan kalian makan buah ini, buah yang saya berikan. Jadi semua murid-murid Brahmana ini pergi ke tempat di mana mereka bisa bersembunyi dan tidak ada orang yang melihat, lalu memakan buahnya. Jadi ada juga karena saking laparnya, jadi di tempat yang ada orang pun murid ini makan buah itu, dan ada juga murid yang makan di balik pohon atau bersembunyi di kolong meja atau bersembunyi di semak-semak. Jadi setelah 10 menit semua murid-murid dari Brahmana ini kembali, dan Brahmana ini bertanya, "Oke, kamu di mana kamu makan?" Jadi muridnya menjawab, "Oh, di sini." Dan ada juga murid yang telat datang, dan masih membawa buah yang diberikan oleh gurunya. Jadi gurunya bertanya, "Loh, kok kamu tidak makan buah ini?" Jadi murid ini mengatakan bahwa saya tidak menemukan tempat di mana saya bisa bersembunyi. Lalu gurunya mengatakan, "Oh, semua teman-teman kamu menemukan tempat di mana mereka bisa bersembunyi." Lalu murid ini mengatakan bahwa bagaimana saya bisa bersembunyi? Karena Sri Krishna berada di mana-mana dan Sri Krishna melihat saya. Dan saya tidak bisa memakan buah ini di mana orang melihat saya. Jadi guru ini tersenyum dan bangga dengan murid yang satu ini. Jadi dia adalah murid satu-satunya yang lulus dari gurukula itu, sementara yang lain belum lulus. Jadi kita tidak bisa menghindari Sri Krishna. Terkadang kita berpikir bahwa I can do whatever nonsense that I want. There is nobody here to witness. Saya bisa saja melakukan apapun yang saya mau karena tidak ada orang yang mengetahuinya. Tetapi Sri Krishna berada di mana-mana, dan sebenarnya Sri Krishna berada di dalam hati kita. Iswara sarva bhutanam haridesi arjuna tistati. Jadi Sri Krishna bersemayam di dalam haridesi. Haridesi. Harid artinya hati dan desi artinya tempat. Krishna menempatkan diri beliau di dalam hati. Iswara sarva bhutanam, di dalam hati semua makhluk hidup. Ya, jadi itu adalah sloka pertama, doa pujian dari Dewi Kunti kepada Sri Krishna. Jadi Dewi Kunti
apa sih bahasa Indonesianya, mengestablish. Poin yang pertama yaitu Krishna itu adalah Tuhan. Walaupun Krishna memerankan diri beliau sebagai keponakan dari Kunti Maharani, tetapi Kunti Maharani sendiri mengetahui siapa Sri Krishna sebenarnya, dan beliau mengaturkan sembah sujud beliau kepada Sri Krishna, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Hare Krishna.